Hai guys, balik lagi di Edward Storus Papua Channel. Nah, sebelum kita mau ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang pasti sosok sangat inspiratif, kita ingin mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya karena di tahun 2021 ini kita sudah mengalami sekali banyak kejadian. Yang pertama itu ada jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Kemudian ada banjir di daerah Kalimantan Selatan, ya, kemudian ada juga gempa bumi di daerah Mamuju, ada juga tanah longsor di Sumedang, dan juga Gunung Semeru yang meletus. Ya, betul sekali. Kita berdua mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka atas segala sesuatu yang dialami oleh saudara-saudara kita di tempat-tempat tersebut. Kita semua berdoa semoga Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan sehingga bisa segera melewati saat-saat sulit akibat dari hal-hal yang baru saja terjadi. Sekarang juga pandemi COVID-19 belum selesai ya Pak ya, masih berlangsung. Jangan lupa. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan yang 3M. Pertama, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini kalau di rumah aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian udah di luar rumah, please banget jangan buka maskernya, don't touch anything, cuci tangan, pakai sanitizer, dan juga jaga jarak maksimal minimal 1 meter. Oke? Nah, Pak. Kita mau ngobrol sama siapa? Ngobrol sama sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Yang katanya dia ini idola semua anak-anak remaja. Iya. Apa tadi? Aduh. Bahkan Abang Joshua Storus juga sangat-sangat mengidolakan dia. Papa ingat nggak dulu Abang sampai olahraga pull up yang sampai ke bolak-balik gitu? Itu niru siapa? Niru Papa kan? Nggak bisa Papa niru. Niru siapa dong? Nggak bisa Papa kayak gitu pull up-nya. Dia niru salah satu influencer di Instagram, tapi di tentara. Iya. Lu sudah jadi juga duta media sosial. Dia sudah jadi, betul. Duta media sosial. Dan untuk bisa ngobrol dengan dia nggak sembarangan. Udah janji berkali-kali gagal. Dan lebih dari artis iya. Saat ini dia tidak sedang ada di Indonesia bahkan. Di mana? Nanti kita dengar dari yang bersangkutan. Jauh nih, bukan Indonesia nih. Bukan. Betul. Tapi dia bukan orang sembarang. Dia adalah raja. King. Nggak tahu. Sebut sama-sama ya. King of Sparko. Ini pasti semua anak muda udah pada nungguin ya, karena di komentar Papa tuh undang. Tapi masalahnya susah banget ngundang King of Sparko ini. Dan sekarang dia sudah mau join sama kita. Sekarang kita undang, kita panggil sekali lagi King of Sparko. King of Sparko. Akhirnya sama raja. Ini raja nih. Halo, apa kabar? Halo, selamat malam. Kabar baik. Ya. Abang sama Grace luar biasa. Lagi tugas ya sekarang? Betul sekali ya. Baru turun tugas kami. Saat ini ada di Lebanon kami. Jangan grogi dong. Takut aja. Emang kalau di sana sekarang jam berapa Bang di Lebanon? Sekarang di sini 19.05 ya. Di 19.05 ya. Jam 7 malam. 24 Betul malam. sekali. Habis begadang. Ini demi untuk ngobrol-ngobrol. Begadang. Ya.
Nih, King, King, dari banyak subscriber di YouTube saya juga yang sudah Pak undang, Iya, banyak Sparko, banget. Pak ajak Pak. Aduh, capek juga baca karena sangat ditolakkan oleh para pemuda. Nah, kita mau tahu lebih lagi, mungkin kita bisa menjelaskan ya. Mungkin kenalan dulu gitu. Kenalan dulu. Ya. Walaupun sudah pasti tahu ya. Kenalan dulu, silakan. Saya Eka Wiradarmawan, pangkat Mayor Infanteri, tapi karena penugasan di Lebanon dinaikkan Letkol Infanteri. Karena penugasan ini, jadi pangkat kami Letkol di sini. Kemudian Akademi Militer 2003, kelahiran 22 Oktober 81, tepatnya di Bali, di Singaraja. Anak 2, kemudian saat ini kami sebagai komandan sekolah rider di Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar. Demikian perkenalan singkat kami, Bang. Wow, keren. Gimana sih? Kan sekarang nih ya, semua anak muda tuh kayaknya mengidolakan abang gitu. Bahkan adik aku Jenia Yosef Sitorus itu waktu sempat berlatih pokoknya biar kayak King of Sparko. Gimana perasaannya abang nih bang? Punya banyak idola, khususnya anak-anak yang pengen jadi tentara juga. Perasaan saya sih sangat senang sekali ya, karena kan awalnya memang media sosial tuh sebagai ajang untuk saya menunjukkan bagaimana pola olahraga pada saat itu, ternyata diminati. Akhirnya atas persetujuan dari komandan ataupun atasan kami, akhirnya kami diperbolehkan untuk menyebarkan kegiatan-kegiatan yang bersifat penguatan khususnya otot. Dari sanalah mulai berkembang follower saya dari kegiatan Sparko itu, sehingga sampai saat ini saya memiliki follower yang banyak, dan saat ini juga saya merasa jadi public figure. Segala perkataan ataupun tindak laku saya udah tentu saja jadi perhatian kalangan masyarakat banyak kan. Menjadi contoh juga ya pastinya ya. Iya, betul sekali. Jadi bikin iri, masa anak saya nggak mengidolakan saya? Soalnya saya kuat pula. Dulu bisa ini kita kan mau berbagi ya, supaya banyak anak-anak yang sedang berjuang untuk bisa masuk menjadi anggota TNI Polri. Banyak di antara mereka yang masih sampai saat ini pesimis ya. Aduh, saya anak orang kampung. Aduh, saya petani. Saya nggak punya uang banyak. Mungkin Pak Eka bisa berbagi dulu pengalaman masuk tentara seperti apa. Dulu bayar atau enggak, nyogok atau enggak, gitu kan, ceritain aja. Mari. Baik. Jadi dulu memang cita-cita saya dari kecil memang tentara sih, karena bapak saya seorang TNI ya, dari Tamtama, yaitu Tamtama tahun 77. Jadi pangkat pada saat itu saya lahir itu Pratu, dan beliau saat bertugas di Timur. Sehingga nama saya itulah karena anak pertama dinamakan Eka, kemudian Wiradarma itu korem dari Timur yang sudah tidak ada lagi, Bang. Itu Wiradarma diambilnya di sana karena lahir saya tidak ditemani beliau, akhirnya saya diberi nama Wiradarma. Dari sana mungkin dari nama saja sudah kami merasa darah daging seorang tentara sudah mengalir ya, karena setiap bapak saya pulang ke kantor ataupun pulang latihan, saya selalu menggunakan ransel, kemudian tiarap di got, kemudian merayap. Wow. Jadi ibu saya udah bercerita dari kecil sudah ngikutin apa yang dilakukan oleh bapak saya. Kemudian lulus SMA tahun 99 di SMA 1 Singaraja, saya mencoba mendaftar Akmil pada saat itu 99, akhirnya gak diterima karena memang pada saat itu umur masih kurang 3 bulan. Akhirnya saya mendaftar Bintara juga ditolak pada saat itu karena tinggi kurang. Akhirnya saya coba bulan berikutnya Tamtama juga nggak lulus karena tinggi badan. Jadi Bintara Tamtama karena tinggi badan saya kurang, jadi akhirnya saya kuliah matematika di STKIP saat itu, jurusan matematika. Yang pada saat itu saya tidak ikut UMPTN karena PMDK nilainya matematika menonjol, akhirnya universitas saat itu masukkan saya di kuliah. Nah pada saat kuliah lah mulai saya latihan pull up, menambah hanya 1 senti saja dari berat badan. itu cukup susah sekali karena memang dari bapak ibu saya ya nggak terlalu tinggi lah, keturunan semekot katanya. Akhirnya anaknya pun ngikutin jejak orang tuanya yang nggak begitu tinggi. Akhirnya saya berusaha keras minum obat
dikasih sama bapak saya supaya tambah tinggi. Akhirnya tahun 2000 saya daftar kembali. Di sanalah saya merasakan ada sedikit perbedaan. Sebelum pendaftaran itu saya mau nyebrang rumah saya, ada beberapa tanda-tanda seperti halnya ada chevron yang jatuh di depan saya, padahal di kampung saya tidak ada taruna. Kenapa ada chevron taruna datang jatuh di depan saya? Berarti itu udah saya pegang, saya tanya orang tua, oh itu akmil, nanti masuk akmil kamu pendidikan dapat pangkat seperti itu. Itu mungkin tanda-tanda alam ya, karena memang di kampung kenapa ada chevron jatuh di depan saya, itu kan memang hal yang luar biasa. Tempat daftar saya itu sekitar 3 jam lah dari Singaraja ke Denpasar, itu cukup jauh sekali. Di sana saya naik motor, setiap pendaftaran bolak-balik pendaftaran, di mana yang daftar saat 300 orang, sedangkan yang angkatan darat diambil hanya 4 orang pada saat itu, saya masih ingat. Akhirnya saya bersaing sama teman-teman, tes. Kebetulan saat itu memang tinggi sudah pas, saya mengikuti alur semuanya. Saya tidak dikenalkan oleh siapapun oleh bapak saya, yang penting suruh tes saja, banyak berdoa, kemudian kami kembalinya suruh sembahyang bolak-balik, seperti itu saja kerjanya. Sehingga akhirnya pada masa tertentu di Pantuhir akhirnya lulus di Panda, akhirnya dikirim ke Magelang. Bapak saya sudah senang sekali, kemudian udah nangis-nangis melepas berangkatan karena sudah pasti tentara di tangan lah. Karena target saya akmil nggak lulus nggak apa-apa, yang penting nanti bintara di akmil. Maksudnya kalau nggak lulus sana dapat bintara lah, intinya di tentara saja, nggak pikir ngejar akmil lah. Jadi selama tes di akmil, jadi saya hanya ya lepas saja, nggak ada beban karena sudah bintara, belangku bintara udah saya tanda tangan itu. Pokoknya otak saya gimana jadi tentara bintara lah, nggak berpikir dari akmil lah. Akhirnya ternyata Tuhan berkata beda ya. Saya lulus terus sampai akhirnya bapak saya katanya merasakan pada saat piket di Koramil menaikkan benderanya terbalik, itu cerita beliau. Pas bendera terbalik saat itu, beberapa jam kemudian ada surat dari akmil bahwasanya anaknya sudah lulus seleksi. Tanda lagi nih. Iya, udah tanda lagi tuh. Nah, karena pada saat itu orang Koramil, masyarakat bilang nelpon Koramil, itu benderanya terbalik di Koramil lah. Ketika kembali dari sana lah datang surat itu dari akmil, mengatakan saya lulus. Akhirnya saya dikabarkan lulus, jadi orang tua saya tidak mencari-cari, akhirnya saya pendidikan. Dari pendidikan itulah saya berpikir bahwasanya susahnya jadi tentara, di saya berbuat sebaik mungkin. Tapi intinya mencari aman saja. Selama pendidikan saya aman aja. Saya kebetulan nggak terlalu menonjol karena saya ingin supaya lulus dengan aman saja. Sehingga saya tidak terlalu menonjol di kalangan teman-teman. Akhirnya dari sanalah saya berpikir ternyata menjadi yang terbaik itu sebenarnya kita bisa, yang penting kita berani tampil. Akhirnya saya mulai muncul pada saat sarcap. Pada saat sarcap saya bisa meraih ranking 1. Memang pada saat akmil saya ranking 19, sarcap ranking 1. Setelah itulah saya mulai bahwasanya apa yang kita inginkan bisa kita capai dengan maksimum. Kemudian saya pendidikan komando anti teror di Kelapa sampai dengan saat ini prestasi 3 besar itu selalu di tangan, jadi tidak pernah meleset sampai dengan Digdanyon kemarin, Sekolah Sandiuda. Saya berpikir perjalanan karir saya ternyata memang Tuhan memberikan bagi mereka yang memang berjuang keras untuk mencapai hal tersebut. Demikian. Juga perjalanannya ternyata di balik badan kekarnya juga tuh melewati duri-duri juga Pak ya. Gampang loh buat jadi King of Sparko itu ternyata. Nah, proses menjadi king itu dilantik oleh siapa waktu itu jadi rajanya? Jadi kejadiannya Bang, waktu itu saya tahun 2015 awalnya itu 2015 Danyon saya menjadi Danlat ARM, saya diperintahkan untuk mewakili beliau menjadi lomba tentangkas karena Danyon nggak ada, jadi saya waktu itu jadi Wadanyon. Wadanyon diperintahkan untuk menyiapkan pasukan lomba peleton tangkas Kopassus, di mana Danyon wajib bermain pada saat itu. Nah di sana saya memang memiliki anggota yang notabene-nya memang pesaingnya cukup berat karena ngelawan grup 1 yang masih muda, grup 2 juga yang kuat. Dari batalion kami di Gultor akhirnya kami mencetak dengan menggunakan metode penguatan badan dengan weight training ataupun body weight. Di sana saya memasukkan motivasi istilahnya kita melawan prajurit
melawan orang-orang yang punya personil banyak seperti grup 1, grup 2 kan banyak, grup sedikit. Jadi kayak Spartan lawan Persia pada saat itu. Jadi tiap hari doktrinasi bahwasanya kamu tuh sebenarnya bisa bertanding, kamu bisa juara. Dengan latihan seperti itu akhirnya 3 bulan saya udah bisa membentuk badannya six-pack semua, dan kami bertanding saat itu. Selama berdirinya Batalion belum pernah juara, dan saat itu kami juara umum. Di sanalah Asop memanggil kami. Asop memanggil mengapresiasi kenapa prajuritmu sekarang badannya bagus-bagus, kuat-kuat. Apa rasanya saya ceritakan. Setelah itulah membawa kontingen pertandingan kayak Yongmodo dan Lajomodo sudah mulai. Kami membawa komando-komando yang akan pendidikan. Awalnya kami didik dulu, saya siapkan fisiknya dulu. Kemudian saya sudah dipanggil Brigif 1 Kodam Jaya untuk melaksanakan pelatihan. Sudah banyak panggilan-panggilan dari instansi militer luar untuk memberikan pelatihan secara bertahap. Sampai dengan Bapak Kasat Pak Mulyono itu mengundang saya di Apel Dansat yang di Padalarang pada saat itu, di Pusdikap saat itu, memberikan sedikit tentang metode penguatan postur ini kepada seluruh jajaran Apel Dansat. Di sanalah mulai pada saat itu saya Sesko 2017, saya mencoba untuk memperkenalkan olahraga ini kepada masyarakat di Gasibu pertama kali. Setelah waktu pesiar Bang, saya berangkat ke Gasibu, jadi ngelatih anak-anak muda di sana. Awalnya 20 orang, minggu kedua naik 80 sampai 3 bulan tampil tembus 300 sehingga lapangan Gasibu itu penuh. Sehingga saya diusir sama security, katanya komunitas kami mengganggu olahraga lari, sehingga kami berpindah di Gedung Sate pada saat itu. Nah, dari sanalah waktu itu setiap ada waktu pesiar atau waktu IB saya terbang ke luar kota, ke Medan, Makassar, Pekanbaru, Jambi, pokoknya hampir seluruh Indonesia kami hampirlah terbang ke daerah-daerah dengan memanfaatkan waktu pada saat IB. Nah, dari sanalah mulai dikenal, akhirnya kami bentuk grup sendiri akhirnya karena namanya Sparko, Spartan Komando. Mereka memanggilnya karena di sana ada King Spartan, ya di sini namanya King Sparko. Akhirnya mereka panggil foundernya langsung King. Selain pelatih juga mereka manggilnya rata-rata King sampai dengan saat ini. Mungkin legenda nih sekarang. Iya. Banyak. Di Papua juga kenal juga, ya karena dari era medsos ini. Dari media sosial, ya, betul. Bisa menyebarkan hal baik dan jadi terkenal juga ya Bang, karena hal baik tersebut. Betul. Iya, Chris. Nah, kemarin saya lihat nih dengan teman kita Kapten Mayor ya, Kapten POM Dedi Sian, ya. Ya, betul sekali. Siap, Bang. Kamu diundang nih di Mabes TNI di Puspen sebagai mendapatkan duta medsos. Nah, siap. Bagaimana tanggapan kamu tentang medsos ini? Kan kita juga sebenarnya di TNI juga kita dibatasi ya, banyak aturan yang membatasi kita supaya kita tidak menggunakan medsos dengan salah. Tapi satu sisi memang kita butuh juga medsos ini untuk mensosialisasikan hal-hal yang positif tentang TNI gitu. Kita tidak boleh tinggalkan juga. Khususnya hal-hal yang humanis ya. Nah, bagaimana menurut pendapat kamu nih tentang medsos ini? Siap. Betul sekali Bang, jadi kemarin memang disampaikan oleh Kapus TNI juga bahwasanya kita diangkat sebagai duta medsos dalam rangka untuk membantu TNI untuk memperkenalkan TNI kepada masyarakat luas, kemudian memberikan informasi-informasi yang positif tentang TNI, kemudian menepis segala hal-hal yang bersifat mensudutkan TNI ataupun mendiskreditkan TNI, kemudian dengan cara kita sebagai influencer ataupun sebagai duta-duta selayaknya membantu TNI dalam hal-hal positif tersebut, sehingga nanti ke depannya TNI nanti lebih dikenal masyarakat, lebih humanis yang disampaikan oleh Grace, dan juga hal ini akan berdampak kepada TNI akan lebih baik ke depannya. Kemudian kami juga dengan adanya duta ini tentu saja sudah dicap lah oleh TNI sebagai duta mereka, otomatis hal-hal yang bersifat ya menyinggung masyarakat, hal-hal yang negatif tentu saja sudah kami batasi. Atribut-atribut yang digunakan pada
tidak pada tempatnya juga kami sudah mulai mengantisipasi, ataupun ucapan kami, tingkah laku kami akhirnya sudah mulai ada koridor bagi kami secara langsung sebenarnya kalau diberikan duta itu. Awalnya kami seenaknya saja ngupload, ketika diberikan gelar duta, akhirnya kita berpikir lagi, ternyata kita sudah diamati oleh TNI. Di satu sisi kita juga berikan koridor, di sisi lain juga TNI juga berharap agar semua hal-hal positif dipublikasi oleh para duta ini. Demikian. Tetap harus ada batasan-batasannya ya, nggak boleh terlalu berlebihan. Yang penting pesannya nyampe ke masyarakat juga kayak gitu ya. Ya, betul, Chris. Nyampaikan buat teman-teman kita prajurit-prajurit TNI ya, Siap. supaya bijak dalam menggunakan Bijak. medsos. Ya. Siap. Tetap kreatif, Betul. bijak Ya. gitu. Jangan justru ada medsos malah bikin merusak nama baik TNI kan itu. Nama baik TNI. Panas-panasin apa namanya? Provokasi. Ya, provokasi. Jangan. Ya. Betul. Mas, mantap ya. Mantap, keren. Berarti Jadi, menggunakan medsos dengan baik. Ada 2 nih udah, Dedi Siahaan dengan Eka Wira. Waduh. Duta media sosial TNI ya. Followernya tanggung-tanggung. Tapi itu belum kan. Siap. Oke. Tapi Bang pernah nggak? Kan latihannya setiap hari ya ini ya. Aku lihat juga di Instagramnya kayak di sana selalu latihan gitu ya. Pernah ada satu titik yang capek banget nggak sih, kayak aduh malas deh udah ngapain latihan, kayak ya udahlah kayak gini aja lah, yang berjalan aja lah, yang penting udah terkenal, yang penting udah menginfluence banyak orang, dan akhirnya udahlah selesai aja gitu. Pernah ada di titik itu nggak Bang? Oh iya, kalau titik itu pasti pernah dong. Jangan kan pada saat titik tertentu, setiap hari aja kalau udah bangun tidur sebenarnya saya sudah ada juga rasa malas, kemudian ada rasa juga bosan. Itu setiap hari terjadi pada diri saya. Ya memang gimana ya, kata orang katanya kamu akan terjadi suatu lifestyle, gaya hidup kamu, tapi itu hanya omong saja. Setiap manusia pasti akan merasakan bangun tidur pasti ya 2 minggu latihan, setelah itu kita jenuh lagi. Nah disinilah saya, karena tuntutannya sebagai seorang King Sparko yang sekarang ini memiliki badan atletis bagus, diidolakan. Nah itu sebenarnya salah satu pemicu saya sih, agar terus bergerak menjaga body postur saya seperti ini, kemudian tetap memberikan gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana sih memberikan postur yang ideal. Sebenarnya kalau titik jenuh tuh udah hampir ya berapa minggu sekali muncul itu, karena malas, karena gerakannya itu saja, udah bosen juga sih lama-lama, sehingga mau harus mencari partner, kadang-kadang temen cewek, kalau enggak cari tempat yang agak indah, jadi kadang-kadang merubah konten itu dengan merubah suasana, merubah lawan partner kita, karena gerakan sudah monoton seperti itu, bagaimana yang kita suguhkan ini masih tetap menarik di masyarakat. Demikian. Yang baru tuh bisa alih profesi, angkat-angkat galon. Siap. Jadi izin melaporkan Bang. Izin melaporkan kami Bang. Jadi kenapa itu saya lakukan? Karena kami saat itu posisinya karantina, jadi baru landing. Ya kami di karantina 14 hari, makanya kami waktu itu abang minta, karena proses karantina, sedangkan di sana posisi wifi juga kurang bagus, akhirnya tidak boleh keluar dari area itu, nggak boleh menggunakan alat itu, ya terpaksa ya alat galon itu yang kami angkat sampai dengan olahraga. Demikian. Olahraga apa kurang kerjaan? Enggak, sebenarnya menginfluence orang-orang juga Pak. Bisa pakai apa saja. Punya itu. Tergantung pakai galon. Siap. Badan. Kreatif. Bagus ya. Keren. Baik. Terus Bang ya? Kalau buat anak-anak sekarang nih kan anak-anak banyak banget yang baru mau masuk nih ya. Pasti nonton. Gimana Bang motivasi Abang ke mereka supaya untuk menjaga tuh body dan postur mereka itu loh. Kadang-kadang kan kalau Abang malas udah ada motivasinya kan. Nah, kalau mereka tuh kalau udah malas kadang-kadang ya udah malas aja gitu. Baik, jadi kemarin saya juga baca literatur bahwasanya studi mengatakan bahwasanya bagi mereka pemula, hal yang paling bagus untuk mengajak mereka untuk aktif olahraga adalah suatu komunitas. Komunitas ini sebenarnya yang akan merangsang mereka untuk tetap aktif. Karena ketika dia individual, kadang-kadang apalagi lingkungan keluarganya tidak mendukung untuk berolahraga, orang itu tidak akan bertahan lama untuk konsisten dalam hal tersebut. Makanya di sini peran orang tua ataupun keluarganya untuk mengarahkan mereka memang harus ada komunitas, mungkin bukan harus komunitas Sparko saja, komunitas basket, komunitas sepak bola, komunitas olahraga
olahraga itu yang akan tetap mengikat dia tetap bersemangat melakukan hal itu. Karena memang kondisi remaja kan masih labil, emosi labil, kemudian tingkat pemahaman dia tentang sosial itu, kehidupan sosial itu belum sekuat kita yang dewasa lah. Makanya itu peran kita, komunitas yang baik sangat menentukan bagaimana nanti yang ke depan. Makanya itu dengan area Sparku, walaupun hanya saya bentuk di daerah-daerah hanya kecil-kecil saja, setidaknya untuk mengikat saja untuk yang muda-muda itu gabung. Jadi tidak ada persyaratan, saya tidak ada membuat persyaratan harus begini, yang penting gabung saja kamu di sana. Nanti segala sesuatu yang kamu butuhkan lewat pelatih. Iya, betul. Sehingga kan kalau dia malas, minimal di sana ayo dioprak-oprak, ayo kita latihan yuk gini, ke sini, seperti itu. Demikian sih menurut kami. Ada yang saling motivasi, saling memberi semangat kalau di komunitas itu. Ini ada satu pertanyaan yang jadi momok nih. Yang saya bina juga, tentara juga. Mungkin tapi sudah ada video kamu juga. Cuman ini mungkin cara menaikkan kemampuan pull up. Nah, iya. Banyak banget. Sampai aku bingung jawabnya gimana. Saya pull up gimana Pak? Jadi sekarang ahlinya langsung jawab. Iya, betul. Oke. Siap. Tekniknya. Ya. Siap. Izin. Yang pertama ada nama istilahnya progressive overload. Progressive overload ini adalah menambah beban. Beban ini bukan berarti menambah hanya bebannya dia, tapi yang pertama bisa menambah repetisi, kemudian bisa menambah set. Tapi kalau memang repetisi sama set sulit dinaikkan, itu ada namanya istilahnya penguatan otot yang ada di dalam tubuhnya dengan gerakan yang dinamakan gerakan statis. Contohnya seperti kita pull up dulu sampai di leher, kemudian kita turunnya pelan-pelan sampai kembali lurus. Jadi pas melawan ke arah gravitasi bumi, kita tahan pelan sampai dengan dia lurus. Mungkin sampai 10 hitungan atau 20. Itu namanya negative pull up. Itu teknik yang paling banyak digunakan oleh para praktisi kalistenik ataupun mereka yang mau meningkatkan teknik pull up. Karena di sana yang dibutuhkan adalah dia masih menahan. Kadang-kadang kita pull up, dia belum kuat ototnya, kita pasangkan dia nambah repetisi sehingga gerakannya dia nggak benar. Ada yang kedua, bisa ditambahkan beban di kakinya. Kalau mau dia bisa 5 kali, nanti kalau kita tambahkan di bebannya 1 kilo, 2 kilo, dia bisa hanya 2 sampai 3, nggak apa-apa, diulangi coba, nggak apa-apa, latihannya begitu aja terus sehingga nanti pada saat 2 minggu ketika kita lepas, kemampuan pull up-nya biasa akan meningkat. Itu menambahkan beban. Siap. Kalau enggak, beberapa maksimum seumpama seseorang mampu mencapai 10 kali pull up. Itu bagi 2 5, kemudian bagi 2 5 berarti pull up-nya 5 kali 3 set sampai dengan 5 kali 5 set. Jadi kita pangkas dulu maksimumnya dia berapa mampu sampai dari setengahnya, baru kalikan 3 sampai dengan kalikan 5 set. Itu teknik yang bagus untuk merangsang. Dibandingkan kita langsung naikkan dia 10, setelah itu dia naik lagi, turunnya cuma 5, habis itu 4, nggak dapat hasilnya. Jadi harus menggunakan prinsip progressive overload kalau di dunia kalistenik. Udah ahlinya yang ngomong langsung. Banyak teori yang udah paling benar. Tapi emang pull up itu bikin tinggi badan. Bisa ya? Bisa menambah. Siap. Izin, kami pernah membaca bahwasanya badan seseorang akan meningkat di umur dari 13 sampai dengan 17 tahun. Itu paling bagus karena di sana tulang rawan sedang tumbuh-tumbuhnya. Ketika dilakukan gerakan seperti ngimpact, seperti lompat-lompat, ada sedikit rangsangan di tulang rawan sehingga pada saat tulang rawan itu tumbuh dia akan sedikit mekar naik sehingga akan menambah tinggi. Tapi pull up kenapa dinyatakan naik pada saat umur segitu, karena dia pada saat itu proses gravitasi menarik kaki, tangan yang menggantung, ada pergangan di tulang rawannya mereka sehingga memang menambah beban. Tapi kalau sudah umur 20 bukannya tidak bisa, tapi apalagi yang punya keturunan tidak tinggi agak berat. Jadi memang 13 sampai 17 sangat efektif. Sampai 17 tahun. Jadi masih bisa lah ya, kalau tingginya kurang masih bisa ditambah. Untuk pull up bagus sekali ya. Oke. Wah, udah banyak sekali nih yang dibagikan. Nah, sebelum kita akhiri, saya minta kamu bisa membagikan kata-kata power statement kamu. Ada 2 ya, karena kita sama-sama tentara juga. Yang pertama untuk rekan-rekan prajurit, kan, apalagi sebagai komandan sekarang ini kan, bagaimana supaya rekan-rekan kita yang bertugas di mana saja bisa lebih semangat, juga bisa memelihara body dan segala macam lah dalam tenaga tugas. Yang kedua, buat anak-anak muda nih yang mau daftar, kira-kira
bagaimana power statement yang akan kamu bisa berikan buat mereka. Betul. Supaya Sebagai mereka King of Sparko ya. Ya, sebagai king, rakyat menunggu nih rakyat. Ayo dengar. Bahwasanya untuk mendapatkan mental yang kuat itu tidak semudah yang seperti orang-orang katakan. Jelas ini? Mentalmu harus kuat, mentalmu harus kuat aja. Bukan semudah itu. Kau harus menempuh penderitaan yang panjang seperti tadi tuh. Sepatumu menggigit kulitmu yang halus tuh, kulit kakimu. Rangsel, helm, senjata itu menggerogoti badanmu tuh. Jelas ini? Itu proses. Ngerti nggak proses? Jangan kau dengan itu, kau terlarut dalam kesengsaraanmu yang panjang itu. Kau diam, lemah. Semuanya tahu kamu tuh capek. Semuanya tahu itu kamu lelah. Ya, tapi bagaimana? Kau mengurangi kadar capekmu, kadar lelahmu dengan cara memotivasi dirimu. Jangan terlarut. Dia kanan kirimu udah mulai banyak naik truk, kau ikut naik truk. Mentalmu tidak akan pernah jadi. Mental yang baguslah orang yang mampu memanage emosinya. Ketika penderitaan yang cukup panjang, melelahkan, rasa sakit, dia mampu sabar, yang kuat, kita harus bisa. Itu baru mental baja, jelas? Baik. Izin, kalau untuk prajurit TNI AD, bahwasanya saya menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya yang berdinas sebagai TNI bahwasanya tugas TNI ini sangat mulia sekali, apapun profesinya, apapun bidang apapun mereka harus menghargai apa yang mereka emban saat ini, karena disinilah peran kita tentu saja akan mewarnai, meskipun tidak banyak terhadap bangsa ini, tentu saja TNI sangat memperhatikan bagaimana kinerja kita, karena peran satu orang tentu akan menentukan satuannya, dan satuannya itu akan menentukan skala besar dalam ini institusi TNI. Di sini harapan saya bekerja dengan tulus dan ikhlas, karena memang apa yang dikatakan oleh pimpinan kita, bahasa itu memang simpel sekali, tapi ketika kita ikhlas melakukan hal tersebut, tentu saja hal yang sulit pun mudah kita lakukan. Kalau tidak ikhlas, hal yang paling mudah sekalipun rasanya berat sekali dan susah menuntaskan. Disinilah pentingnya kita memang harus ikhlas, karena ini adalah priuk kita, ataupun memang di sini kita mendapatkan segala sesuatu, kita harus bersyukur, sehingga kedepannya TNI ini tentu saja akan memiliki prajurit-prajurit yang profesional. Demikian untuk yang prajurit TNI. Kemudian untuk yang rekan kami di masyarakat sipil, adik-adik semuanya, bahwasanya dalam menentukan cita-cita tentu saja kita tidak bisa mengklaim bahwasanya cita-cita itu pasti kita akan capai, sehingga kita harus pasrahkan semua hasilnya pada Tuhan. Kita hanya bisa berusaha. Kemudian jika mindset kita sudah berusaha, mindset kita optimis, pasti ada jalan untuk mencapai tersebut. Tapi ketika kita sudah menganggap itu udah pesimis, pasti nggak bisa. Nah, pada saat itu ketika juga kita pasti akan gagal. Jadi mindset awal kita bahwasanya kita optimis itu yang penting dibandingkan kita melakukan hal-hal yang negatif demikian. Demikian dari kami, siap Bang. Mohon maaf kalau belum bisa maksimal memberikan. Siap. Sekali kesempatan berharga, dapatnya bukan lagi di Indonesia, malah di Libanon. Siap. Kita malah nggak ketemu. Ya oke, selamat bertugas ya di sana. Siap. Kita semua Siap. di Indonesia terus mendoakan teman-teman yang sedang bertugas, membawa nama bangsa supaya selalu dalam. Siap. Jangan lupa laksanakan protokol kesehatan juga di sana kan? Siap. Siap, betul sekali. Siap. Betul. Oke, jadi habit kita sekarang yang harus kita New normal. lakukan. Siap. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih, Bang. Ini pasti nanti anak saya pasti kaget nih. Iya. Siap. Sparko. Terima kasih banyak Bang. Terima Grace sudah mengundang kami, sangat terhormat kami diundang. Siap. Jangan pindah-pindah calon lagi, udah cukup sekali aja. Siap. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!